Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami. Salam jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar, yaitu dari 1 Samuel, pasal 16 ayat 1 sampai 13, belajar dari Daud, Tuhan memilih. Adakah Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab dan ada kakak-kakak narasumber yang akan menyampaikan metode pengajaran. Sebelum kita memulai, saya mengajak kakak-kakak semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar kami. Kiranya Engkau boleh bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak, kita akan membahas bagian firman Tuhan. Pada kali ini, kita akan membahas kisah tentang Daud yang dipilih menjadi raja. Kita akan membaca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kita mau ajak adik-adik untuk belajar dari kisah Daud, dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang memilih. Saya akan membacakan buat kita semua 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudari. Sejak hari itu, dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan membahas ayat per ayat. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita melihat dari teks firman Tuhan, maka kita menemukan ada situasi kegelisahan. Samuel sedih, berduka cita, dan tentu semua karena Saul sudah ditolak Tuhan. Dan itu kegelisahan Samuel. Karena Samuel dipakai Tuhan untuk memilih Saul, dan Saul ini dibimbing oleh Samuel, tetapi Saul benar-benar nggak menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Ini mendatangkan kesedihan. Nah, situasi sedih itu terus berkelanjutan, maka di ayat 1 disebutkan ya, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul?
Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Nah, ini yang melatar belakangi situasi kita. Dari pencarian calon pengganti raja ini terjadi karena Tuhan sudah menolak Saul. Nah, ada situasi yang sudah Tuhan nyatakan. Aku akan memilih seseorang dari anak-anak Isai. Maka pergilah. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, ini yang lalu membuat Samuel pergi. Kakak-kakak yang terkasih, situasi untuk pergi ke tempat di mana Isai berada di Bethlehem, ini bukan mudah. Pasti semua orang akan bertanya, karena Samuel ini sosok yang besar. Bukan orang yang nggak terkenal, tapi orang yang sangat terkenal. Dia seorang pribadi yang sangat sejajar dengan raja, kira-kira begitu ya. Dia seorang imam dan dia memberikan banyak sekali hal pengaruh kehidupan Israel. Dan ketika dia pergi ke satu tempat pasti gerasa kerusuk ya, semua orang tahu, termasuk mungkin juga Saul. Dan ini menjadi kegelisahan buat Samuel. Bisa saja ia akan membunuh uh, Samuel karena ya Saul itu kan orang yang haus sekali dengan posisi rajanya ya. Dia nggak mau kehilangan posisi rajanya. Dalam kisah selanjutnya kan Daud saja dikejar-kejar ya oleh Saul. Nah, kisah ini juga terjadi pada orang-orang di sekitaran Bethlehem. Maka kalau kita melihat di ayat 4, ketika Samuel tiba, mereka semua bingung, gemeter. Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Tanda gemetar menunjukkan kehadiran Samuel ini sesuatu yang spesial sekali. Nggak biasanya Samuel, seorang yang besar, datang ke kota kecil namanya Bethlehem. Maka semua orang bingung ya, semua orang gemetar. Dan Samuel mengatakan, ya aku datang untuk membawa kabar selamat ini. Maka dalam bacaan kita disebutkan ada ayat yang kelima, kuduskanlah dirimu dan datanglah. Jadi ada sebuah undangan yang khusus memang diberikan oleh Samuel kepada keluarga Isai, dan mereka benar-benar harus mempersiapkan diri, dan ini sesuatu yang spesial karena ini seperti upacara khusus gitu ya. Karena kan Tuhan mengatakan bawalah persembahan lembu muda, dan ini adalah proses persembahan. Maka semua orang harus mempersiapkan diri, menguduskan diri. Begitu juga yang dilakukan oleh Isai. Dan satu persatu anak-anak Isai ini dikuduskan dan mengundang mereka semua, Samuel mengundang mereka semua untuk datang ke upacara itu. Nah, kisah kita ini berlanjut dengan situasi di mana Samuel mulai mencari, memilih siapa anak-anak Isai ini yang menjadi raja. Yang pertama, ia melihat Eliab. Kalau kita melihat perawakannya yang tinggi, wah ini cocok banget. Ini kan kayak Saul ya. Saul tuh ganteng banget. Kalau kisah tentang pemilihan Saul disebutkan, Saul itu nggak ada yang menandingi, nggak ada pemuda yang sebangsa dengan dia, yang perawakannya tinggi, itu cocok banget buat raja pada saat itu karena mereka panglima perang. Jadi kalau badannya tinggi, wah jelas ya, kalau memberikan perintah serang atau mundur, itu terlihat sekali, apalagi dia naik kuda misalnya begitu, pasti sangat penting untuk posisi atau postur tinggi seorang raja pada saat itu. Maka maklumlah kalau Samuel melihat Eliab yang perawakannya tinggi dan wah ini cocok ini. Itu yang menjadi pilihan dari Samuel ketika ia melihat Eliab. Tapi Tuhan nggak um, menolak Eliab. Dia tidak menerima Eliab. Kakak-kakak yang terasing, seringkali manusia itu punya standar ideal. Ya. Nah, tapi Tuhan tuh melihat hal-hal potensial. Uh, Samuel melihat Eliab yang tinggi karena raja pada saat itu penting untuk punya postur yang tinggi. Tapi Tuhan tuh melihat sesuatu yang lain. Sering manusia memang terpengaruhi, tergantung dengan apa yang kasat mata. Tapi Tuhan melihat hati, dalam bacaan kita disebutkan begitu. Nah, kisah kita berlanjut dengan seluruh anak-anak Isai dipanggil. Eliab, lalu dipanggil lagi ada Abinadab, dipanggil lagi Syama, dan sampai semuanya kakak-kakak. Tapi semuanya tidak dipilih Tuhan. Kakak-kakak, kisah kita lalu berlanjut dengan pertanyaan dari Samuel. Apakah semuanya ini anakmu? Karena pesan firman Tuhan adalah, aku akan memilih salah satu anak Isai. Maka pertanyaan ini menunjukkan bahwa Samuel tahu pasti ada salah satunya. Maka ketika dia bertanya, adakah anakmu lagi? Iya, ada. Tapi dia bungsu dan sedang mengembalakan kambing domba. Kakak-kakak yang terkasih,
Apa yang dikatakan oleh Isai kepada Samuel tentang Daud yang menggembalakan kambing domba menunjukkan, alah Daud mah nggak terhitung. Mungkin saja posturnya nggak begitu bagus. Atau ya udahlah cukuplah tujuh ini anak-anak yang spesial ini udahlah ini aja ya. Jadi mungkin itu pertimbangan dari Isai sendiri. Isai sendiri punya ketergantungan akan fisik, paradigma dia menyediakan anak-anak yang terbaik ini. Tapi Daud nggak terhitung mungkin dalam hitungan Isai. Maka Samuel menyuruhnya. Ini suruhan agak memaksa mungkin ya. Karena buat Isai ini nggak masuk, Daud ini nggak masuk, maka Samuel mengatakan, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kakak-kakak, proses pemilihan Daud itu diawali dari penerimaan. Penerimaan eh, yang terjadi pada Daud yang nggak masuk hitungan Isai, diawali juga dari perubahan cara pandang. Cara pandang Isai terhadap Daud. Daud jangan disepelekan, dia walaupun mungkin nggak masuk dalam kategori fisiknya menurut Isai, tapi dia mungkin dipilih Tuhan. Dan benar saja, dalam kisah kita disebutkan, ia kemerah-merahan. Mungkin kemerah-merahan ini menunjukkan bahwa mungkin dia memang kulitnya begitu. Tapi ada yang menafsirkan bahwa kemerah-merahan menunjukkan bahwa dia serius bekerja di ladang. Dia seorang yang bertanggung jawab dengan kambing dombanya. Kakak-kakak pasti pernah ya kalau kita itu kebakar matahari itu kan kemerahan ya. Dan mungkin saja Daud juga mengalami hal serupa. Dia kemerah-merahan menunjukkan dia bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada dia, yaitu kambing domba dari keluarganya ini. Dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Daud seorang yang bertanggung jawab dari kata kemerah-merahan ini. Matanya indah dan parasnya elok. Dan menunjukkan ada sesuatu yang sebenarnya secara fisik ya ada juga sih Daud ini masuk dalam kategori begitu ya. Raja yang ganteng pasti kan juga enak dilihat ya Kak ya. Tapi yang terpenting adalah Tuhan tuh memilih jauh dari apa yang dibayangkan oleh Isai atau Samuel. Mungkin Daud nggak masuk dalam kategori dibandingkan ketujuh anak Isai, tapi Tuhan tuh tahu ini pilihannya. Dan dalam kisah kita setelah diurapi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi nggak pernah undur roh Tuhan. Jadi urapan seorang Samuel kepada calon raja ini menjadi sangat penting. Dan dalam kisah Saul, ketika Tuhan menarik dukungannya pada Saul, ya benar, dia sudah tidak lagi disertai roh, dan itu yang menggambarkan situasi kehidupan Saul. Kakak-kakak, bagian kita ini dikenal dengan satu bagian ayat yang mengatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini bagian ayat emas yang menurut saya akan kita sampaikan kepada adik-adik. Ada tiga hal yang kita pelajari dari kisah kita. Pertama, manusia itu cenderung melihat tampilan luar. Adik-adik kalau mau berteman juga begitu mungkin ya. Dia mau berteman dengan yang cantik, yang ganteng, yang bersih. Kalau yang kumel, yang bau, ya mungkin ia akan menjauhinya. Mungkin itu sesuatu yang wajar. Tapi kita mau ajak adik-adik untuk mengenal Tuhan. Tuhan tuh memilih. Tuhan tuh seperti memilih Daud. Kita juga harus melihat ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Dan dalam kisah kita ini disebutkan Tuhan tuh melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati dalam kisah Daud, maka kita juga perlu untuk menerima semua orang karena Tuhan menerima semua orang. Sama seperti Tuhan menerima Daud dan memilihnya menjadi raja, adik-adik juga perlu diajak untuk menerima banyak orang. Demikian kakak-kakak bahasan firman Tuhan. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikannya kepada adik-adik di setiap kelas. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita mau bersiap mendengarkan Kak Grace Devina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Belajar dari Daud, Tuhan memilih. Dan kita mau mendengarkan Kak Grace Devina menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas batita dan balita. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan Kak Santi untuk kesempatan dan juga penjelasannya yang sangat jelas dan membantu kita ya kakak-kakak. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tema Allah memilih Daud. Nah, untuk anak kelas TK, izinkan saya untuk share screen sebentar. Nah, Allah memilih Daud. Kita akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama melihat berdasarkan tujuannya, anak mengenal kisah Daud diurapi menjadi raja. Dan yang kedua, anak dapat mengatakan kembali ketika ditanya siapa yang dipilih menjadi raja, anak bisa mengatakan Daud. Karena kalau untuk anak kelas TK, tidak semua anak mungkin bisa dengan mudah menceritakan kembali kisahnya. Tapi paling tidak kalau anak sudah bisa mengulang dan mengatakan siapa yang tadi dipilih menjadi raja, paling tidak kita asumsikan bahwa anak sudah mengerti sebagian dari kisahnya. Nah, untuk menyampaikan bahan ini atau kisah mengenai Daud yang diurapi menjadi raja, saya mengusulkan ada 2 cara atau 2 alternatif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa bermain peran. Nah, perannya dilakukan oleh guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu bisa berperan sebagai Nabi Nathan yang sedang mencari raja. Jadi bisa menggunakan properti-properti tambahan, mungkin seperti kaca pembesar. Itu bisa dibawa. Aku Nabi Nathan, hari ini Tuhan memintaku untuk mencari raja baru untuk orang Israel. Nah, aku mau mencari siapa ya rajanya. Nah, di satu GSM lain, apabila memungkinkan, dia menjadi Daud. Lalu, dalam proses pencarian itu, Nabi Nathan berdoa, bertanya pada Tuhan, Tuhan yang seperti apa? Apakah anak ini di depanku yang putih, yang tampan, yang lucu? Nah, lalu, oh, ternyata bukan. Tuhan berkata kepadaku, bukan kamu yang akan menjadi raja Israel. Lalu GSM bisa keliling lagi mengobservasi, mungkin anak bisa dilihat pakai lup ya, pakai kaca pembesar itu, atau suryakanta ya namanya, dilihat, apakah ini Tuhan anak yang pintar menggambar, anak yang pintar, oh ternyata bukan. Anak kamu dipilih Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, tapi bukan menjadi raja Israel. Lalu siapa yang Tuhan mau pilih sebagai raja Israel? Lalu, oh, ternyata Daud. Nah, lalu bertemulah GSM yang menjadi Nabi Nathan ini dengan GSM yang berperan menjadi Raja Daud. Lalu setelah selesai, kita bisa tanyakan lagi kepada anak, jadi siapa ya yang dipilih menjadi raja? Daud. Kenapa Daud dipilih menjadi raja? Karena Tuhan melihat hati Daud yang baik, hati Daud yang lembut. Seperti itu. Nah, kita bisa kasih penekanan lain seperti tidak hanya Daud yang Tuhan pilih, tapi Tuhan juga mau pilih kita semua yang ada di sini untuk menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun kita tidak menjadi raja seperti Raja Daud, tapi Tuhan mau pilih kita menjadi anak-anak yang mau taat, anak yang mau mendengar. Nah, itu kita bisa sampaikan untuk anak-anak kelas TK. Atau
kita bisa sampaikan melalui permainan yang kedua, yaitu permainan mystery box. Nah, kalau menyiapkan box terlalu sulit, kita bisa menggantinya dengan paper bag. Nah, sebelumnya hal yang perlu disiapkan oleh kakak-kakak adalah puzzle hati. Jadi kakak harus menyiapkan gambar hati itu yang cukup besar, lalu digunting sejumlah anak sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggunya ada banyak sekali, kita bisa bagi jadi kita bisa buat 3 atau 4 hati, lalu kita bagi jadi 6 atau 8 bagian. Jadi pastikan anak dapat potongan yang cukup besar karena masih TK ya kakak-kakak. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag ini. Nah, kakak-kakak bisa cerita seperti biasa, lalu kemudian kita bisa tanyakan, nah, kalau Allah pilih Daud untuk menjadi raja atas Israel, kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Yuk kita mau cari jawabannya sama-sama dalam kantong ini. Coba adik-adik buka. Wah, gambar apa ya ini ya? Potongan-potongan apa ya ini? Kita nggak tahu ya. Kalau cuma satu potong seperti ini, coba kita satukan. Yuk semua. Ajak anak untuk menjadikan potongan-potongan yang mereka dapat itu menjadi satu kepingan puzzle yang besar, yang utuh, berbentuk hati. Oh, ternyata Allah memilih Daud karena Allah melihat hati Daud yang baik, yang perhatian, yang mau peduli kepada orang lain. Sehingga ini akan menjadikan Daud sebagai raja yang baik untuk orang Israel. Nah, kira-kira 2 hal ini yang bisa saya sampaikan atau saya usulkan kepada kakak-kakak yang bisa dilakukan untuk anak-anak di kelas TK. Apabila kakak-kakak ada yang punya usulan lain, kakak-kakak boleh memberikan usulan itu dalam description box di link YouTube supaya kita semua bisa punya hasanah pengetahuan mungkin yang lebih luas atau ada alternatif lain, kita bisa sama-sama belajar. Ya, terima kasih buat Kak Hendra dan Kak Santi atas kesempatannya. Terima kasih Kak Grace Devina yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Kita mau menuju Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil dan besar. Di kelas kecil dan besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, belajar dari Daud, Tuhan memilih. Kita mau mendengarkan Kak Pendeta Hendra yang menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil dan besar. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak. Kita kali ini akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD dan juga saya akan berbagi ide yang juga bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Jadi tema kita kan mau memperkenalkan kisah Daud yang diurapi menjadi raja ini kepada adik-adik, untuk adik-adik mengenal Tuhan yang memilih. Dan karena dia tahu soal Tuhan yang memilih tanpa melihat fisik, tapi melihat hati, apa yang biasa manusia lakukan dengan melihat fisik, ternyata beda dengan cara pandang Tuhan. Itu juga yang mau nanti dihidupi sama adik-adik ketika mereka memilih teman, mereka nggak sekedar terjebak pada fisik aja, tapi benar-benar mampu bergaul pada semua orang,
Karena Tuhan memilih sama seperti Ia memilih Daud, adik-adik juga diajak untuk bisa memilih semua orang, tidak memandang fisiknya. Jadi kita belajar dari kisah Daud dipilih ini, bahwa Tuhan mau supaya kita yang cenderung melihat tampilan luar, kita mau juga meneladani Tuhan yang melihat hati, tidak terjebak pada tampilan luar. Dan kita mau menerima semua orang karena Tuhan menerima semua orang. Ini 3 hal yang mau kita sampaikan kepada adik-adik. Jadi ayat yang paling kuat dalam kisah kita ini kan di 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Untuk kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD, kakak-kakak bisa membuka kelas dengan kakak-kakak bisa menyiapkan satu kado, yang satu bagus banget, yang dihias, kertas kadonya juga bagus. Mungkin yang satu lagi tampilannya kusem, nggak menarik begitu ya. Atau yang satu besar, yang satu kecil banget ya, terus nggak menarik lah. Bisa dibungkus koran, kalau koran sekarang susah, ya mungkin amplop kecil aja gitu ya, yang satu kado besar, yang satu kado kecil. Nah, kita mau mengkontraskan, banyak dari kita memilih yang bagus ya. Nah, ketika nanti kakak-kakak siapkan 2 benda ini, kakak-kakak masukkan sampah di tempat yang bagus ini, sedangkan yang jelek atau yang biasa, sesuatu yang indah yang dinanti oleh adik-adik, misalnya permen atau selipan Alkitab ya, atau gambar dari artis terkenal yang mungkin adik-adik tahu ya, misalnya Messi atau Ronaldo atau artis-artis yang mungkin adik-adik sukai, kakak-kakak bisa print dan masukkan dalam tempat yang jelek ya, dan adik-adik suruh milih mana yang mereka akan pilih. Jadi adik-adik akan memilih cenderung yang bagus, tapi pas dibuka isinya nggak bagus ya. Dan itu menjadi pintu masuk, kita akan cerita tentang ada loh seseorang yang melihat tampilan fisik dan ternyata Tuhan punya pilihan yang lain. Nah, kita bisa masuk ke cerita tentang Samuel yang melihat anak-anak Isai. Atau kakak-kakak bisa memperhadapkan 2 pisang ini, pisang yang udah agak-agak kelihatan jelek ya, dengan pisang yang bagus tapi agak-agak keras. Nah, adik-adik suruh milih mana yang mau dipilih ya. Dan ada yang mungkin memilih yang bagus ini tapi ya agak keras ini. Tapi mungkin kita bisa juga nanti buka pisangnya, pisang yang agak kelihatan jelek ini ternyata dalamnya masih bagus. Ingat ya, kakak-kakak harus pastikan nih pisangnya ini masih bagus gitu, karena ini kan mau jadi pintu masuk, bahwa kelihatannya di luar jelek tapi ternyata di dalamnya bagus. Jangan sampai kakak-kakak ketika buka ternyata beneran jelek ya di dalamnya. Ini bisa jadi pintu masuk untuk kita masuk ke kisah tentang Samuel yang melihat anak-anak Isai dengan tampilan luarnya. Kakak-kakak juga bisa pakai permen M&M ya, yang warnanya macam-macam, dan adik-adik disuruh milih ya, mau pilih yang mana gitu. Mereka akan pilih dan ternyata dalamnya sama kok ya, coklat atau kacang. Walaupun kita punya referensi pilihan warna yang lain, tapi ternyata semuanya sama kok ya. Dan ini bisa menjadi pintu masuk atau bahkan juga bisa menjadi closing dari cerita kita ya, bahwa kelihatannya beda-beda, kelihatannya ada sesuatu yang jauh lebih menarik buat kita karena ada warna kesukaan, tapi ternyata dalamnya itu sama kok ya. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk maupun juga closing dari cerita kita. Nah, untuk ceritanya kakak-kakak, di kelas kecil saya mengusulkan kakak-kakak bisa pakai, jadi kakak bisa siapkan PowerPoint seperti ini ya, gambar-gambar. Sebenarnya ini gambar-gambar cuplikan-cuplikan dari kisah di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13, kisah Daud diurapi ya. Nah, atau kakak-kakak bisa print kemudian tempelkan di box sepatu ya, ada tutupnya begitu. Nah, prosesnya begini. Adik-adik disuruh lihat dulu, ini ada
kumpulan dari gambar-gambar ini. Ingat, jangan sampai mereka lupa. Dan setelah itu kakak-kakak ambil salah satu dari gambar yang ada di sini ya. Misalnya ini kan ada gambar-gambar ini ya, kakak-kakak ya. Ini kan kisah tentang Samuel yang sedih, lalu disuruh memilih mengurapi seorang raja, pergi ke Bethlehem, kemudian dia membawa lembu muda untuk persembahan, kemudian ada anak-anaknya Isai, kemudian ada satu anaknya yang menggembalakan kambing domba, kemudian akhirnya dia mengurapi. Ini kan cuplikan-cuplikan dari kisah 1 Samuel ya. Nah, kakak-kakak bisa persiapkan PowerPoint atau tadi saya mengatakan bisa di print, kemudian dipotong-potong gambarnya, tempelin di box sepatu, kemudian di dalamnya kakak-kakak bisa tutup begitu, kemudian dibuka, adik-adik suruh ingat gambarnya apa aja, dan setelah itu ambil satu gambar. Nah, misalnya ini ya, mana kira-kira gambar yang hilang dari kumpulan gambar-gambar sebelumnya? Ini kan sebelumnya ya. Kemudian kakak-kakak tampilkan ini, mana yang hilang? Mereka akan nebak, oh orang gambar yang menangis. Benar, ini gambar yang menangis yang hilang. Lalu kakak bisa cerita soal Samuel yang bersedih. Dan kita bisa cerita tentang bagian Samuel bersedih karena Saul yang ditolak Tuhan. Nah, terus lanjut lagi. Oke, yang kedua, kalau ini gambar mana yang hilang ya? Nah, mereka akan coba lihat, oh benar, gambar raja yang hilang. Lalu kakak bisa cerita, Samuel yang sedih itu, lalu Tuhan suruh untuk memilih raja yang baru. Dan Samuel disuruh untuk memilih mengurapi salah satu dari anak Isai, dan seterusnya. Jadi kakak-kakak bisa tampilkan gambarnya, ambil satu gambar, lalu adik-adik suruh menebaknya, kemudian kakak-kakak bisa cerita. Ini jadi alat peraga untuk kita menceritakan. Dan alat peraga ini bisa juga nanti kelak jadi membuat adik-adik bisa cerita juga kepada papa mama di rumah atau kakak adiknya. Jadi mereka ingat gambarnya dan mereka bisa disuruh menceritakan kembali mana yang hilang dan seterusnya. Ini salah satu cara kita bisa bercerita. Untuk aktivitas, kakak-kakak bisa, kan pesan utamanya dari kisah kita ini kan, kita mau ajak adik-adik, kalau Tuhan memilih bukan dengan fisik tapi melihat hati, adik-adik juga diajak untuk mau menerima semua orang, bersahabat dengan semua orang, karena Tuhan menerima semuanya. Dia nggak terpaku pada fisik, tapi menerima semuanya. Nah, adik-adik disuruh membuat ini, mahkota kan pilihan raja ya. Memilih raja jadi ada mahkota, tapi mahkotanya ini mahkota persahabatan. Jadi adik-adik bisa menuliskan, I'm a friend dari seseorang yang bagaimana. Di kotak-kotak yang tersedia ada 4 kotak ini ya, mau ditulis nama temannya atau nama seseorang yang diharapkan ya. Biarkan mereka berkreasi dan menyebutkan, dan mereka harus menuliskan ciri dari temannya yang ada di kelas itu ya, sehingga mereka bisa berteman dengan semua orang. Ini bisa kita buat, dan template-nya saya sertakan juga di link Google Drive yang ada dalam tayangan ini. Atau kakak-kakak bisa bikin karya seperti ini, dan adik-adik disuruh menulis nama-nama teman yang dia mau sahabati ya, mau menjadi teman. Gak boleh teman yang dekat, tapi mereka yang belum dekat sama adik-adik, dan ini jadi tantangan tersendiri. Ini kelas kecil kakak-kakak, dan untuk kelas besar, karena kelas besar udah kemampuan untuk high thinking order-nya makin baik, abstraksinya makin baik, refleksi sudah mulai tumbuh. Nah, kakak-kakak bisa cari pintu masuk yang lebih, kira-kira lebih dewasa ya. Mungkin saja bisa tentang calon presiden ya, kan ini pemilihan raja dan ini pemilihan presiden. Bisa saja ya, ajak adik-adik mau pilih yang mana nih kira-kira kalau kalian menjadi pemilih ya, dan seterusnya. Kenapa pilih ini ya? Mungkin mereka punya persepsi masing-masing ya, gitu. Ini bisa jadi pintu masuk juga sih ya. Atau kakak-kakak bisa membawa kaca pembesar, dan kakak-kakak memperlihatkan sesuatu yang unik dari apa yang nggak kita sangka ya, dari gambar-gambar tertentu. Saya sertakan satu buah video yang kakak-kakak bisa gunakan.
ini video tentang kumpulan dari apa yang ada dari benda-benda yang sudah kena kaca pembesar, begitu ya. Saya tampilkan videonya dan kakak-kakak bisa nanti gunakan. Saya juga sertakan video ini di link yang tersedia yang jadi ini ada beberapa benda-benda yang terlihat begitu dekat, ternyata setelah di zoom out begitu, ini ternyata ada sesuatu yang lain. Jadi ini beberapa hal yang dari dekat sekali gitu, nggak disangka ternyata ini benda yang dikenal ya. Nah, ini beberapa benda-benda yang sudah dibesarkan begitu, dan kakak-kakak bisa lanjutkan tayangan ini dan kakak-kakak bisa menggunakannya untuk aktivitas untuk pembuka ya cerita kita, dan ini pasti menarik. Atau kakak-kakak bisa pakai PowerPoint begitu dengan gambar-gambar yang kakak-kakak screenshot di tadi video yang saya sertakan, yang nanti kakak-kakak bisa minta adik-adik tebak kira-kira ini apa ya, benda apa. Lalu slide berikutnya benda yang sebenarnya, dan itu bisa menjadi pintu masuk di mana kita tuh melihat sesuatu yang biasa saja, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam lagi, dan itu menjadi pintu masuk untuk cerita tentang Samuel yang melihat secara fisik ya. Saya juga menyediakan satu buah video, kakak-kakak bisa gunakan ini untuk cerita tentang Daud dipilih Tuhan, dan saya siapkan video ini dari sebuah web dari pelayanan anak di luar negeri, dan kakak-kakak bisa gunakan ini untuk menjelaskan soal kisah Daud yang dipilih. Ini videonya, kakak-kakak juga saya sertakan video ini di link Google Drive yang saya sertakan dalam. Dahulu, umat Tuhan dipimpin oleh seorang raja bernama Saul. Tapi Saul jahat, dia gila hormat, dan dia tidak menuruti perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja. Ini membuat hati Samuel sedih. "Kenapa kamu terus bersedih?" kata Tuhan kepada Samuel. "Ayo segera pergi ke rumah Isai di Bethlehem. Urapilah salah satu anak yang menjadi raja bagiku." Walaupun Samuel begitu takut kalau Saul tahu dan bisa dibunuh, dia tetap pergi menuju ke kota Bethlehem dengan membawa seekor lembu muda untuk dipersembahkan. Sesampainya di kota itu, banyak orang bertanya, "Apakah kedatanganmu membawa kabar sukacita?" "Ya, cepatlah sucikan dirimu dan ikut perjamuan dengan aku." Akhirnya mereka menyucikan diri dan ikut perjamuan dengan Samuel. Ketika Samuel melihat salah satu anak Isai, yaitu Eliab, wah, Samuel kira ini adalah pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak memilih Eliab. Badannya tinggi, gagah, tapi Tuhan tidak memilihnya menjadi raja. Tuhan berkata, "Jangan melihat fisiknya, tapi lihatlah apa yang ada di dalamnya." Karena Tuhan melihat hati saat manusia melihat fisik. Lalu ada anaknya yang lain, ada Abinadab. Ini pun tidak dipilih Tuhan. Ada Syama, ini pun tidak dipilih Tuhan. Dan satu persatu anak-anak Isai, semuanya tidak ada dipilih Tuhan. 7 anak Isai semuanya sudah, tapi tidak ada yang dipilih Tuhan. "Apakah semua ini anakmu?" kata Samuel. "Masih ada yang bungsu, tetapi dia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel, "Ayo segera suruh dia datang kemari. Kita tidak akan mengadakan perjamuan makan kalau dia belum datang kemari." Akhirnya orang-orang ini memanggil anak terakhir dari Isai, namanya Daud. Dia merah-merahan, matanya indah, elok parasnya. Dan akhirnya Samuel mengurapinya karena Tuhan memilih ia menjadi raja. Sejak saat itu, Roh Tuhan ada terus bersama dengan Daud. Demikianlah kisah tentang Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja dan Samuel mengurapinya.
Tuhan memilih Daud. Nah, demikianlah ini kisah tentang Daud yang dipilih. Dan untuk kelas besar, kakak-kakak bisa menggunakan tadi ya pembukanya, mau tadi pemilih presiden atau pemilu. Nah, setelah kakak-kakak mengajak adik-adik membaca firman Tuhan atau dengan video tadi, kakak-kakak untuk kelas besar saya mengusulkan untuk juga men-trigger high thinking order yang sudah mulai baik di anak-anak kelas besar ini dengan diskusi ya. Jadi kakak-kakak ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang kakak-kakak bisa siapkan untuk menggali firman Tuhan yang ada. Jadi setelah baca firman Tuhan, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik, bagi adik-adik menjadi beberapa kelompok begitu. Mereka lalu membahas 5 pertanyaan ini ya. Mengapa Tuhan menolak Saul ya? Di ayat pertama kan Samuel sedih ya. Kenapa tuh Samuel sedih? Tuhan telah menolak Saul dan kenapa sih, ada apa? Dan mereka diajak untuk menemukan di pasal-pasal sebelumnya. Lalu yang kedua, lihat ayat 2. Mengapa Samuel berkesimpulan kalau Saul akan membunuhnya? Dalam kisah kita di ayat kedua kan, kalau Samuel tuh mengatakan kepada Tuhan ya, kalau dia takut dibunuh, kalau Saul tahu rencana akan ada di anak Isai yang diurapi menjadi raja. Yang ketiga, lihat ayat 6, mengapa Samuel berkesimpulan kalau Eliab adalah pilihan Tuhan? Nah, mungkin karena fisiknya ya ini. Biarkan adik-adik menemukan jawabnya. Lihat ayat 11, mengapa Isai tidak menampilkan Daud ke hadapan Samuel? Kan yang 7 anaknya ada, yang si bungsu ini malah nggak disiapin ya. Kenapa sih ya? Lalu yang kelima, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari kisah pemilihan Daud sebagai raja ini? Ini bisa mengajak adik-adik untuk mengembangkan kekritisannya terhadap firman Tuhan dan juga membawa dia menggali firman Tuhan lebih dalam. Ini bagus sekali untuk adik-adik kelas besar. Untuk aktivitas penutup, bisa kakak-kakak membuat ini ya. Ini People Bingo. Jadi ada satu form yang isinya itu mereka disuruh cari teman yang ada di ciri ini. Misalnya is older than you. Siapa anak yang teman yang lebih tua darimu? Mereka kan harus kenalan dulu ya. Terus tanya umurmu berapa, lahir tanggal berapa, dan oh benar. Kalau benar lalu tulis namanya, kemudian suruh tanda tangan ya. Nah, dia cari lagi ya. Dia punya anjing. Siapa yang punya anjing? Mereka harus kenalan dulu dan seterusnya. Ini mau mengajak adik-adik untuk seperti pesan yang ketiga dari perikop yang kita bahas, menerima semua orang karena Tuhan menerima semua orang. Itu yang saya usulkan untuk kelas kecil dan kelas besar. Kakak-kakak bisa olah di 2 kelas ini, tapi yang kelas besar saya usul high thinking ordernya disentuh sehingga mereka bisa lebih kritis untuk menggali firman Tuhan. Demikian ide penyampaian cerita di kelas kecil dan kelas besar. Selamat mengolahnya menjadi yang relevan buat kakak-kakak. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil dan besar. Dan kami sudah merampungkan baik bahan Alkitab maupun juga metode pengajaran di setiap kelas. Kakak-kakak bisa mendengarkan, ngulik Alkitab untuk bisa menyimak bahasan Alkitab dengan mendalam. Dan kakak-kakak juga bisa mengambil inspirasi nih dari program Geku-Giku sehingga kakak-kakak bisa makin diperlengkapi untuk aktivitas bagian anak sekolah minggu. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita menutup acara ini kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang masih harus mempersiapkan bahan ajar ini bersama-sama dengan teman sepelayanan. Berikan selalu hikmat dan kegembiraan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.